Sekarang makin lama makin susah, apa-apa mahal. Aduh, mana gaji berkurang. Gimana nih? Kenapa bro? Nggak usah lemes kayak gitu kali. Gitu. Gaji lo berkurang. Ya udah mau gimana lagi? Lo berarti harus cari pendapatan tambahan. Ya nggak kayak gitu juga sih. Masalahnya gaji gue berkurang, terus gue mau ngapain? Mau nambah pekerjaan apa? Sekarang udah susah di mana-mana. Mana banyak orang yang nggak kerja juga. Ini semua pasti salahnya pemerintah. Menyebalkan. Nggak boleh gitu bro, jangan menyalahkan 100% ke pemerintah. Oke lah, pemerintah memang ada andil untuk menstimulasi ekonomi. Tapi balik lagi semua ke diri kita. Nah, semakin kita smart untuk menyikapi satu masalah, entah kamu nyari pendapatan tambahan lah dengan cara apa, mungkin jadi YouTuber atau apapun. Nah, kamu pasti akan bisa mengatasi dari permasalahan ini juga. Dan tentunya kita harus bantu pemerintah kita juga. Iya sih bro, gimana ya, soalnya gue udah hopeless banget lah, gue harus ngapain. Ya udah, sekarang gini aja, lo harus bisa berusaha jauh lebih baik. Cari income tambahan dan jangan menyalahkan segala sesuatu ke pemerintah, tapi lebih ke introspeksi diri sendiri. Bagaimana bisa menjadi pribadi yang baik di saat kondisi ekonomi kayak gini. Oke? Siap, bro. Ini merupakan problem yang sering terjadi di masyarakat dan mungkin terjadi sampai saat ini di masyarakat. Di mana masyarakat ini banyak yang memang pekerjaannya itu gajinya dikurangin ya karena adanya pandemik ini. Dan juga banyak orang yang belum kerja lagi. Nah, ini merupakan beberapa problem yang menyebabkan ekonomi kita juga bermasalah ya. Nah, ngomongin tentang ekonomi bermasalah pasti ada kaitannya dengan resesi. Nah, resesi itu apa dan solusinya bagaimana? Di video ini gue bakal berbagi ke kalian semua dan kita akan diskusi sama-sama solusi untuk resesi ini. Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Keluar dari jurang resesi itu bukanlah hal yang mudah dan bahkan itu memerlukan effort ataupun usaha yang besar dari sisi masyarakat dan juga dari sisi pemerintah. Nah, kira-kira apa sih yang semestinya kita lakukan sebagai masyarakat dan juga sebagai pemerintah? Nah, jadi sebelum gue jelasin ke sana, gue pengen ngejelasin sedikit nih tentang resesi itu apa. Jadi supaya kita bisa discuss bareng-bareng ya, kira-kira solusinya apa. Nah, resesi itu adalah kondisi di mana secara GDP kita turun dan kalau secara pertumbuhan ekonomi kita minus. Dan minusnya itu lebih daripada 1 kuartal, yaitu 2 kuartal gitu kan, 2 kuartal lebih. Nah, itu disebut kondisi resesi ya. Dan ketika resesi itu parah ya, makin parah ya kan sampai beberapa kuartal ke depan, itu bisa menjadi depresi, guys. Jadi depresi bukan hanya orang gila, tapi ekonomi pun bisa depresi. Nah, jadi itu harus dijaga ya. Nah, anyway, ngomongin tentang resesi ekonomi gitu kan, itu tadi mungkin ada gambaran, oh resesi ini begini ya gitu. Nah, sekarang kepada solusinya gitu. Sekarang solusinya apa? Ya kan? Kita mulai dulu mungkin dari solusi ke pemerintah. Solusi ke pemerintah apa sih? Gitu kan. Pemerintah saat ini yang gue lihat di berita juga kan, dia berusaha banget tuh untuk bikin keadaan ini jadi normal dengan cara menstimulasi ekonomi. Jadi dengan cara dia tuh orang yang punya penghasilan 5 juta ke bawah itu bakal dikasih subsidi, if I'm not mistaken 600.000 ya setiap bulan gitu kan. Sama 4 bulan ke depan apa berapa bulan ke depan gitu. Harapannya ya kalau misalkan ternyata program ini berhasil dan ekonomi kita udah mulai bertumbuh lagi, itu bakal mengembalikan kondisi kita ke normal. Jadi udah bukan resesi lagi. It's a good tactic ya kan, good strategy. Tapi gue nggak tahu nih implementasinya seperti apa. Kalau ternyata berhasil bagus. Nah itu strategi yang bagus. Dan kalaupun misalkan gue bisa memberi saran, apa sih saran gue? Saran gue adalah kalau misalkan
pemerintah itu bisa memberikan stimulasi terhadap UMKM. Ya, jadi kalau misalkan ada usaha mikro, kecil, itu tuh kayak dibantu gitu loh dengan cara dananya. Let's say gini deh, kita lihat dulu nih, apa nih usaha dia? Oh, kalau bagus ya udah didanain gitu, dibantu lah gitu secara dana. Otomatis kalau misalkan usaha ini dibantu dana, mereka akan coba untuk ekspansi, ataupun memperluas, ataupun ya bikin bisnisnya lah. Nah, setelah itu pasti mereka akan butuh tenaga kerja. Nah, butuh tenaga kerja berarti orang-orang yang nggak kerja jadi kerja. Ketika orang-orang yang nggak kerja jadi kerja, otomatis dia punya penghasilan. Ketika dia punya penghasilan, dia berarti bisa spending. Nah, kalau spending, dia bisa spending dan itu dalam produk-produk dalam negeri, terutama di itu akan membantu perekonomian kita. So, itu strategi yang bagus gitu loh untuk bantu-bantu UMKM gitu. Karena basically kita butuh perusahaan yang bisa menyerap banyak tenaga kerja supaya pengangguran ini berkurang gitu. It's good way sih. Itu kalau bagi gua gitu. Ya terserah kalau misalkan kalian berpendapat beda, it's up to you gitu kan. Cuman ini solusi yang gue tawarkan untuk pemerintah juga gitu loh, untuk UMKM. Dan kalaupun memang sekarang udah dilakuin, berarti lebih masif lagi gitu kan, supaya implementasinya lebih bagus. Ataupun nggak hanya UMKM, apa aja deh gitu loh, usaha-usaha dibantu kalau yang memang dalam negeri gitu kan, itu jadinya supaya bisa naik gitu ke depan hari, dan itu menyerap banyak tenaga kerja. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi masyarakat, apa yang harus kita lakukan supaya membantu perekonomian supaya stabil? Caranya seperti yang gue bilang tadi, spending sesuatu untuk produk dalam negeri gitu. Kenapa sih harus spending produk dalam negeri? Karena gini loh, kalau misalkan kalian spending produk dalam negeri, otomatis uang kalian akan ngalir di dalam negeri. Harusnya seperti itu ya gitu. Nah, ketika ngalirnya di dalam negeri, perputaran ekonomi makin bagus gitu. Nah, ketika perputaran ekonomi makin bagus ya kan, ya jadinya ya udah mulai stabil lagi. Gampangnya gimana sih? Gampangnya gini deh, lo misalkan belanja, lo punya usaha apa nih? Usaha A. Nah, usaha A, lo spending nih, kayak untuk produk dalam negeri itu, untuk usaha A ini, untuk membeli barang A inilah gitu. Ya kan, dari bisnis A ini. Nah, nanti bisnis A dapat duit dari lo, ya kan? Dari duit dari lo ini, otomatis akan mengenerate keuntungan. Kalau misalkan mereka keuntungannya cukup, ya kan, mereka bisa bayar gaji karyawannya 100% ya. Gaji 100%, terus juga ekonominya jadi bagus, otomatis kan si karyawan ini yang kalau misalkan digaji 100% ini bakal coba untuk spending juga gitu. Karena kan setiap orang-orang punya kebutuhan masing-masing. Dan kalau karyawan-karyawan ini spending dalam produk dalam negeri juga, wah makin gila lagi gitu. Akhirnya ekonomi udah mulai berputar lagi. Nah, tapi kenapa sih ini terjadi resesi? Karena kita nggak banyak spending. Kenapa spending nggak banyak? Karena logikanya beberapa ekonomi kita kan sempat macet juga gitu. Dalam arti kayak misalkan di mall ya, lo lihat di mall-mall sekarang ya nggak terlalu banyak ya, mungkin banyak tapi nggak yang seperti dulu-dulu gitu. Kalau misalkan lo lihat di mall sempat tutup juga, otomatis usaha-usaha itu gimana tuh untuk bertahan gitu kan, dia harus bayar karyawan, dia harus ini, otomatis susah dari mereka, dan beberapa outlet juga tutup gitu kan. Nah, itu seberapa susahnya ekonomi kita sekarang gitu, karena ya kalau mereka nggak ada pengejualan, mereka nggak akan bisa ini gitu loh, bertahan gitu loh. Dan terutama itu produk-produk dalam negeri. Kalau lo bantu spending ya kan, dengan cara belanjain produk dalam negeri, mereka bisa menghasilkan penjualan, dari penjualan bisa dapat keuntungan, dari keuntungan dia bisa kasih ke karyawannya gaji secara full. Nah, si karyawan ini nanti bakal spending lagi, dan itu sirkulasi itu harus besar. Kalau sirkulasi itu masif secara besar, itu pertumbuhan ekonomi kita akan naik gitu. Jadi itu merupakan cara ya supaya masyarakat bisa membantu kita untuk kembali di keadaan normal, jadi nggak resesi lagi. Itu. Dan Dan kedua mungkin cara kreatif. Kita harus lebih kreatif, Pak. Ya mungkin lo bikin video, lo bikin terus lo publish di YouTube, atau lo misalkan punya podcast, ya podcast deh lo keluarin gitu. Nanti ke depan hari lo bakal mendapat penghasilan, ataupun YouTube lah lo bisa dapat penghasilan. Apapun yang lo bisa lakuin untuk menambah pendapatan lo itu bagus di saat-saat seperti ini gitu kan. Di satu sisi nanti akhirnya kita juga nggak akan 100% menyalahkan pemerintah juga gitu loh. Karena ada andil kita di situ gitu. Dan ini merupakan tes di mana kalau kita punya skill yang bagus, gue believe
pasti akan ada aja pekerjaan buat lo. Atau gue believe lo punya bisnis apapun akan bisa maju gitu. Mau dalam keadaan apapun. Itu sih. Dan mudah-mudahan ini bisa memotivasi temen juga dan bisa oh gini loh ya cara solusinya gitu. Itu dari sudut pandang gue. Bisa jadi sudut pandang kalian beda. Nah, kalau misalkan kalian punya solusi lain untuk resesi ini, kalian bisa komen tuh di bawah. Solusi saya begini, solusi saya begini. Jadi kita sama-sama bahas aja. Jadi tujuan gue bikin video ini adalah supaya orang-orang di Indonesia tuh makin tahu, oh solusinya kayak gini. Oh siapa tahu kan kita nggak tahu ya, ternyata orang pemerintahan dia ngelihat video gue dan akhirnya ngelihat komen-komen gue yang solusi-solusi kalian itu, dan itu bisa membantu negara ini Pak untuk bisa lebih maju, kembali keadaan normal gitu. Seberapa pahala lo yang bisa lo dapat kalau misalkan bikin negara ini bisa makin bagus, itu sih. Ya jadi kalau kalian punya ide lebih, kalian komen di bawah. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.